semuanya, nama saya Melvin dengan NIM 2025131049 dan saya akan mempresentasikan tentang materi Matematika Distrik untuk nilai presentasi saya. Dan di sini bisa dilihat dalam hintnya kita akan menjelaskan 3 materi yang ada di semester ini adalah graph dan property graph, pohon traversal yang DNF, BNF, sama terakhir algebra, boolean, logika, dan digital. Oke, kita langsung aja jelaskan yang materi pertama itu adalah graph dan property graph. Sorry ya. Oke. Nah, apa itu graph? Graph itu adalah satu model yang untuk mewakili objek dan hubungan antara objek. Nah, sekarang kita akan kasih lihat contoh ya. Contoh, kayak G, ini adalah termasuk graph. Dan sama dengan B dan E. Nah, ini hurufnya ya, itu termasuk yang ini itu verticals atau bisa dibilang simple. Dan bagian ini adalah edge atau bisa dibilang sisi. Kita langsung ke penjelasannya atau kasih contoh lah ya, ukuran grafnya gimana. Kita mulai untuk V dulu. V-nya ada, kita coba mau bikin kayak B, C, D, dan H-nya kita akan bikin B, C, sorry ya tulisannya agak ribut, B, D, dan C, D. Nah, perbedaannya apa untuk ini? Bisa dilihat ya, verticals itu semuanya digabung dan edge itu semuanya dipisah. Verticals itu semuanya termasuk huruf yang tidak ada yang bersama lah, yang bersifat yang tidak bersama. Makanya semuanya digabungin. Kalau edge itu wajib digabung atau berpasangan sama satu yang lain karena ini disebut sebagai relasi. Karena ini sebagai untuk sisi lah ya. Oke. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang ada dua lah ya. Itu adalah matriks, adjacency matriks. Saya tulis untuk adjacency matriks dan adjacency list. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adjacency matrix. Pertama dulu, nanti baru adjacency list ya. Jadi kita akan buat contohnya dulu untuk penjelasan seperti kayak vertisnya adalah A, B, C, dan D. Dan untuk edge-nya kita bikin A, B contoh, dan A, B, A, C, sorry ya, C, dan B, D, C, C. Dulu biar kita buat seperti kayak gini ya. Dan kita akan contohin seperti kayak matriks, bisa buat kayak tabel ya. Saya akan menjelaskan yang sebagai kayak gini. Ini ada A, B, B, C, 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 D. Sorry, ini source-nya D ya. Jika ada nilainya yang ada di sini, seperti kayak contoh kita lihat dari N-nya ya. Kalau ada AB, maka terbuat nilai ditulis 1. Kalau tidak ada dalam sini H-nya, maka semuanya ditulis kosong. Oke. Jadi ini sangat gampang mengerti untuk bagian ini yang matriks, karena bisa dilihat gampang aja untuk berhubungan sama susun. Nah, kita langsung kerjain aja contoh lah ya. BD kosong dan DC kosong dan kosong. Oh sorry ya, seharusnya salah tulisannya yang di sini seharusnya 1 dan kosong. Hati-hati ya, soalnya yang ini walaupun DC itu termasuk sama juga ya, karena
tidak sama, sorry, karena ini termasuk ini. Kalau kita contoh tadi CD itu baru termasuk bagian kurung sini. Kalau bisa dibilang DC maka masuk di bagian D ke depannya. Jadi contohnya kayak ini ya, ini D, jadi C-nya di sini termasuk bobot nilai. Gampang aja kayak gini. Asalkan kamu bisa lihat mana yang hubung mana, centang aja sebagai jadi satu. Oke, nextnya itu adalah agency list. Agency list ini termasuk lebih ke simple untuk penjelasannya. Oke, agency list seperti kayak contoh di bagian sini lah. Kita akan untuk setiap simpul kita tuliskan tetangganya. Paling gampang seperti kak A hubungannya adalah B dan C, dan B-nya hubungannya adalah D dan A. Karena walaupun depannya itu A, hubungannya juga sama lah ya, karena ini termasuk juga ada B, dan C-nya ada hubungannya dengan C dan D, dan D-nya hubungannya sama B dan C. Gitu aja untuk agency list. Biasa untuk tulis tangganya dalam contoh list-list yang di sini. Sekarang saya mungkin langsung ke contoh soal lah ya. Nanti saya akan buat untuk semua materi lah ya. 3 materi ini yang saya akan jelaskan. Kita akan lihat contoh ya. Tadi kita buat huruf, sekarang kita buat nomor lah ya. Dan sekarang ada mungkin saya bikin lebih kecil lagi biar ada tempat lah ya. 1, 2, 3, 4, dan mungkin edge-nya saya mau kayak 1, 2, 3, 2, 4, 3, 4. Nah, sebagai yang mungkin saya mau buat lebih gampang, saya buat agency listnya dulu. Oke. Soalnya ini cuma buat ketetanggaannya. Contohnya seperti bisa lihat, 1 hubungannya cuma ada 2, dan 2 hubungannya ada 1 di bagian sini ya, di sini 3 dan 4, dan bagian 3 ada hubungannya sama 2, 4, dan terakhir ada sama 2 dan 3. Ini gampang dong ada di sini listnya untuk bagian sini. Sekarang ke matriks. Mungkin matriks bisa dibilang agak lebih kompleks, mungkin kerjanya lebih banyak, tapi sama juga. Karena tadi kita A, B, C, D ya. Sekarang kita buat 1, 2, 3, 4. Ini gampang aja kok. Dan kita akan bisa lihat 1 ada hubungannya sama cuma 2 lah ya. Kayak itu kita langsung ke 0. Ini juga lebih gampang, soalnya kamu buat agency list, maka bisa lihat dari sebelahnya langsung, daripada hitung di atas, dia langsung buat kerja. Bisa lihat 1, tulis langsung 1, 0, 1, 1, dan 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, kayak gini ya. Ini termasuk anti simetris. Kalau ke bawah, mungkin kalau semuanya di sini ada, itu termasuk simetris untuk gampangnya ya. Ini cuma step by step-nya, dan derajatnya bisa dibilang seperti kayak dek 1 dengan 1, dek 2 dengan 3, dek 3 sama dengan 2, dek 4 sama dengan 2. Komponennya adalah semua simpul saling terhubung dalam satu komponen lah. Itu aja mungkin untuk yang graf. Mungkin saya kayak gitu gak mau jelasinnya terlalu detail ya, soalnya yang saya cuma tahu cuman yang simpel aja untuk presentasi, dan saya yakin bisa ngerti. Selanjutnya sekarang saya akan menjelaskan tentang pohon dan traversal, dan juga nanti ada BFS dan DFS. Oke. Nah, apa itu pohon? Pohon itu sebagai graf yang tidak berarah
terhubung dan tidak memiliki siklus. Oke. Rumus paling penting bisa dilihat bagi kalau jika ada soal ada yang bersifat pohon itu adalah lebih gampang langsung edge sama dengan vertex 1. Jika cek di sini nanti saya akan menjelaskan lagi jika rumusnya itu ada hubungan dengan pohon atau tidak nanti. Kalau jumlah sisinya bukan contoh lah ya, bukan n plus 1 itu langsung tidak termasuk pohon. Oke. Kalau terdapat siklus dan itu juga agaklah bukan pohon. Karena pohon dan terbesar itu tidak termasuk memiliki siklus. Dan kalau tidak terhubung hanya forest, hutan, bukan forest, bukan pohon, itu tunggal. Oke, nextnya adalah pohonnya ada berakar yang rooted tree ya. Listnya ada seperti kayak root itu untuk simpul awal, parent itu untuk simpul hidup, dan child itu untuk anak. Sorry lah ya tulisannya, soalnya agak susah. Level dan depth itu adalah itu adalah seperti jarak untuk jumlah sisinya. Leaf itu sebagai simpul tanpa anak, dan height itu sebagai paling jelas itu level maksimumnya. Oke. Selanjutnya kita akan ke BFS sama DFS. Oke. Kepanjangannya untuk BFS itu adalah Brave First Search. Itu untuk melakukan penelusuran melebar per level dan dari titik awalnya. Ciri utama BFS-nya itu menghasilkan urutan kunjungannya simpul, dan juga menghasilkannya parent tree yang tadi saya bilang, yang sebutin pohon BFS, dan juga menghasilkan jarak terpendek. Itu penting untuk bagi yang depth sama level, dan cocok untuk cari shortest path yang pada graf tidak berbobot. Oke, itu untuk BFS, dan nanti saya akan menjelaskan rumusnya step by step, bandingin yang mana bedanya. Oke, nextnya adalah DFS. Ini adalah sama dengan depth first search. Oke, depth first search ini adalah untuk grafnya untuk buat graf yang sedalam mungkin sebelum pindah ke cabang lain. Biasa untuk menghasilkan parent tree, pohon DFS tidak menjamin pendek dalam jaraknya, soalnya ini sebagai untuk yang ke panjang lah depthnya, ke dalam untuk bagian ini. Urutannya tidak unik, tergantungnya itu sih biasa tergantung dengan urutan tetangganya. Oke, selanjutnya saya akan untuk kasih contoh lah ya, side by side BFS. Tulisan lebih rapi lah, BFS dan DFS. Nanti kita akan tulis lah ya. Sebelum saya tulis, mungkin saya akan tulis ketetanggaannya. Saya pindah ke sini. DFS. Daftar ketetanggaannya, coba ini saya tulis seperti mungkin A, B, C, B, A, D, E, A, F, D-nya mungkin lah B, dan E-nya sama dengan B, F, dan F-nya adalah C, E. Oke, itu di start dari A ya, karena sebagai masuk akal dari huruf alfabet, dan A adalah pertama. Oke, kalau dimulai dari
A ini sebagai level 0. Jadi tetangganya adalah ABC. Jadi masuk levelnya 1. Dan prosesnya tambahannya dari D, proses B itu adalah dari B, itu dari tambahan dari D sama F. Ini dari sini ya, yang bagian sini. Dan proses C-nya itu sebagai tambahan dari F. Jadi kedudukannya itu level 2. Hasil urutannya adalah A, B, C, D, E, F. Coba kita lihat ya. Hasilnya itu adalah A, B, C, D, E, F. Dan bagi yang parentnya itu termasuk B arahnya dari sini, C ini ke A, D ke B, dan E ke B, dan F ke C. Dan jarak ke F, nah kalau ke jarak ke F kita bisa hitung karena bisa di skip langsung ke C, langsung ke F. Jadi termasuk sama dengan 2 sisi. Oke, kita aja langsung tulis ya. 2 sisi ini hasilnya untuk DFS. Sekarang untuk DFS, maksudnya itu biasa sedalam mungkin. Tadi saya sudah skip karena depth ya. Kita dari A, B, D. Nah ini back, bisa bilang mundur. F, back, C. Nah, hasil DFS-nya ini mungkin lebih pendek. Itu urutannya adalah A, B, C, D. Lupa ya, ini DFS. D, E, F, C. Dan patternnya mungkin kayak tadi lah ya, tapi dikit beda aja. B, E, B, F, E, C, dan F. Ini mungkin jawabannya kalau jarak sisinya itu mungkin. Jika urutannya juga berbeda lah ya, hasil DFS-nya selalu beda. Kalau bagian BFS, jika urutannya beda, sama juga. Soalnya diikut dari alfabet dulu. Makanya bisa dilihat ABC, C-nya paling akhir. Oke. Dan pengecekannya tadi saya udah jelaskin lah ya. Tapi bagi yang masih belum ngerti, mungkin bisa dibilang hitung simpulnya dulu. Oke. Dan juga hitung sisi. Biasa kalau bisa dibilang ada yang tadi saya tulis E, F, itu biasa pohon. Tapi jika nggak pasti, biasakan cek dulu dalam soalnya. Apakah ini semua termasuk hubungannya pohon. Oke, mungkin gitu saja saya akan menjelaskan tentang pohon dan materinya. Selanjutnya saya akan ke algebra dan oke, selanjutnya yang terakhir materinya adalah algebra. Saya tulis salah. Algebra, boolean, dan logika digital. Oke. Nah, di dunia digital itu biasanya ada ini. Ada peraturan dalam ini informasi. Semua informasi ada isi dengan 01, 110, 01, biasa kayak gitu. Dan 0 itu termasuk biasa off. Oke. Atau bisa dibilang juga false atau salah, atau juga tidak aktif. Oke. Dan untuk 1 itu kebalikannya ya, seperti on, true, atau aktif. Oke. Jadi untuk membedakan, kan seperti kayak tadi memang trik saya. Yang ada isi adalah 1, yang kosong 0. Ya, gampang untuk mengerti. Oke.
Nextnya ada variabelnya untuk boolean. Variabel boolean. Variabelnya hanya bisa bernilai contoh A elemen 01. Contoh bisa dibilang A sama dengan 1. Jadi artinya saklar A, saya tulis lebih rapi lah, itu on. Oke. Kalau dibilang B, sorry. Kalau bisa dibilang B 0, artinya sensor mati. Oke, gitu lah. Tadi punya penjelasan paling gampang menjelas, dibilang 1 itu menyala dan 0 itu sensornya mati. Dan ada operasi dasar boolean. Oke. Dalam operasinya adalah contoh not, itu biasa ada notasinya minus A atau A, itu kebalikan nilai. Jadi jika A sama dengan 0, kapan biasa itu kebalikannya seperti kapannya hasil itu biasa hasil satunya itu kalau A-nya 1, A-nya 0 maka hasilnya 1. Oke, jadi not. Dan selanjutnya itu adalah AND. Dan ini adalah A, B. Artinya arti dari AND yaitu adalah dan dalam ini Indonesia. Kapan hasilnya 1? Itu jika bahwa nilainya A, jika nilainya A dan B 1, maka dua-duanya termasuk N. Oke. Kalau bagian not tadi ya, itu kalau A-nya 1 artinya A-nya sebagai aktif 0, jadi termasuknya not. Oke. Dan terakhir adalah OR. OR ini A sama dengan tambah B. Ini termasuk atau inklusif. Biasa kalau ini kapan hasilnya di 1 atau dipakai OR itu biasa jika minimal 1 bernilainya 1. Jadi termasuknya OR. Oke, ini gampang mengerti lah untuk operasi dasar boolean-nya. Selanjutnya adalah operasi dasar tambahan. Itu biasa sering di digital ya. Kita coba lihat di AND dan AND. Oke, AND itu rumusnya adalah A. Oke, artinya ini biasa kebalikan untuk N tadi ya. Dan NOR rumusnya A tambah B. Sama juga, tapi ini untuk kebalikan B, OR, Kalau XOR, nah kalau ini 1 jika beda. Ini kalau biasa kalau semuanya beda dalam ini, maka ditulis 1. Ini eksklusif untuk A. Gini lah ya. Eksklusifnya pakainya yang begini. Jadi ini cuma sebagai tambahan. Tapi kebanyakan itu seringnya di digital. Oke. Dan ini saya akan ke hukum-hukum dasar lah ya. Mungkin bagi saya itu mungkin terlalu banyak untuk direkap atau dikoreksi dalam listnya. Jadi saya ke yang biasa sering pakai, itu biasa komplement seperti kayak ini. Ini sebagai komplement. Oke. Dan next adalah hukum De Morgan. Ini di semester 1 ada ya. Kayak ini dengan A tambah B. Begini, ini sebagai hukum De Morgannya ya. Oke. Next adalah penyeludahan ekspresi yang
contohnya yang diperbaiki. Oke, next saya akan ke contoh lah aplikasi alarm data. Pastikan juga ya notasinya benar. Kita bisa dibuat bahwa kayak alarm menyala, itu bisa dibilang alarm. Jadi ini langsung on ya, kalau bahwa dia menyala atau terbuka. Kalau alarmnya hanya dibuka tapi dan sistemnya diaktifkan, itu biasa langsung ke alarm ini. Oke. Kalau sistemnya aktif dan pintu atau jendela, itu biasa A dan B tambah W. Oke. Mohon maaf, mungkin saya gak gitu ngerti atau terlalu pandai menjelaskan kayak mana, tapi yang saya cuma tahu ini kebanyakan ke logika dan cek bahwa iya atau tidak dalam satu rumusnya. Jadi gini untuk presentasi saya dan materi saya untuk di sini tugas presentasi. Mohon maaf jika ada salah dan terima kasih untuk melihat dan thank you for watching.